Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Radita Nursiati. Saya duduk di bangku kelas 11 di SMK Muhammadiyah 1 Cilacap. Saat ini saya sedang mengikuti lomba video edukasi halal dan promosi kesehatan dengan judul Cara Penggunaan Obat. Teman-teman, tahu nggak sih apa itu obat? Obat adalah bahan atau bahan-bahan yang dipergunakan untuk menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit, atau gejala penyakit, luka, atau kelainan rohani atau badania pada manusia atau hewan, memperelok badan atau bagian badan manusia. Namun, obat adalah senyawa kimia yang dapat bekerja sebagai racun. Sehingga penggunaan obat harus dengan dosis yang sesuai dan dengan cara yang benar. Selanjutnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu tanya 5O? Tanya 5O yaitu yang pertama, obat ini apa nama dan kandungannya? Nama obat dapat berupa nama generik atau nama dagang. Kemudian kandungan obat. Kandungan obat dapat berubah dari satu jenis atau bahkan lebih. Yang kedua, obat ini apa sih khasiatnya? Khasiat atau efek positif yang muncul pada saat penggunaan obat. Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya? Dosis adalah banyaknya takaran obat yang dikonsumsi oleh pasien disesuaikan dengan usia dan berat badan. Yang keempat, obat ini bagaimana sih cara menggunakannya? Aturan pakai meliputi waktu lama pemakaian obat atau berapa kali obat diminum dalam sehari. Misalnya, 3 kali sehari, artinya obat diminum tiap 8 jam. Yang kelima atau yang terakhir, obat ini apa sih efek sampingnya? Efek samping atau efek tambahan obat yang dapat merugikan penggunanya. Selanjutnya, penandaan kemasan obat. Yang pertama, nama obat atau merek dagang. Yang kedua, nama produsen. Yang ketiga, komposisi obat. Apa saja sih kandungan yang ada pada obat tersebut? Yang keempat, tata cara penggunaan atau aturan pakai. Yang kelima, peringatan atau efek samping. Yang keenam, nomor batch. Yang ketujuh, batas kadaluarsa. Yang kedelapan, penandaan golongan obat. Yang kesembilan, nomor registrasi obat. Setelah teman-teman mengetahui apa saja penandaan yang ada pada kemasan, teman-teman juga harus melakukan pemeriksaan kemasan obat. Yang pertama, dapat dilihat dari segel obat. Segel obat kemasan biasanya tidak utuh. Yang kedua, keutuhan kemasan. Kemasan obat palsu biasanya tidak utuh, bocor atau rusak. Yang ketiga, desain kemasan. Desain kemasan obat palsu biasanya berbeda dengan aslinya. Bisa dilihat dari warna, gambar, dan logonya. Yang selanjutnya, kualitas printing. Kualitas obat palsu biasanya lebih pudar. Yang selanjutnya, kerapian kemasan. Kemasan obat palsu kurang rapi dan sedikit berbeda dari aslinya. Selanjutnya, cara penggunaan obat berdasarkan bentuk sediaan. Yang pertama, obat oral dalam bentuk padat seperti tablet, kapsul, dan kaplet umumnya dapat ditelan dengan bantuan air saja. Namun, ada beberapa obat yang perlu perlakuan khusus. Di antaranya yang pertama, tablet kunyah. Obat ini harus dikunyah terlebih dahulu sebelum ditelan. Yang kedua, tablet effervescent. Tablet ini harus dilarutkan terlebih dahulu dalam segelas air sebelum diminum. Yang ketiga, tablet hisap. Tablet ini diletakkan di rongga mulut dan dihisap. Yang terakhir, tablet sublingual. Tablet ini diletakkan di bawah lidah dan tidak untuk ditelan. Yang kedua, obat oral dalam bentuk cair. Obat ini biasanya harus dikocok dahulu sebelum diminum. Namun, ada beberapa obat yang digunakan dengan peringatan tertentu. Yang pertama, biasanya obat diminum sebelum makan, sesudah makan, atau bersama makan. Yang kedua, obat tidak boleh diminum bersamaan dengan susu. Yang ketiga, selisih waktu.
Ada beberapa obat yang digunakan dengan jangka waktu tertentu, misalnya tiap 8 jam atau tiap 6 jam. Selanjutnya, ada beberapa obat yang perlu petunjuk khusus. Yang pertama, sediaan untuk mata, obat tetes mata, dan obat salep mata. Yang kedua, sediaan untuk hidung, obat tetes hidung atau semprot. Yang ketiga, sediaan untuk tetes telinga. Yang keempat, sediaan untuk kulit, seperti salep dan lotion. Yang kelima, sediaan suppositoria. Yang keenam, sediaan krim atau salep rektal. Yang ketujuh, sediaan obat vagina. Selanjutnya, cara menyimpan dan membuang obat. Cara menyimpan obat. Di rumah tangga, obat harus disimpan dengan cara yang benar. Cara menyimpan obat ada dua, yaitu cara penyimpanan obat secara umum dan cara penyimpanan obat secara khusus. Cara menyimpan obat secara umum. Yang pertama, jangan lepas etiket karena di situ dicantumkan nama, cara penggunaan, atau informasi lainnya. Yang kedua, perhatikan dan ikuti petunjuk penyimpanannya. Yang ketiga, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Yang keempat, simpan obat dalam kemasan asli. Selanjutnya, cara menyimpan obat secara khusus. Yang pertama, obat dalam bentuk tablet atau kapsul jangan disimpan di tempat lembab atau panas. Yang kedua, obat dalam bentuk spray jangan diletakkan di tempat yang bersuhu tinggi karena dapat meledak. Yang ketiga, obat dalam bentuk sirup jangan disimpan di lemari pendingin. Cara membuang obat yang pertama yaitu pisahkan isi obat dari kemasan. Yang kedua, lepas etiket dan tutup dari wadah. Yang ketiga, buang kemasan yang sudah dirobek atau digunting. Yang keempat, buang isi obat sirup ke saluran pembuangan air. Setelah itu, hancurkan botol, buang ke tempat sampah. Yang kelima, buang obat tablet atau kapsul yang sudah dihancurkan ke tempat sampah. Yang keenam, gunting tub salep atau krim, buang secara terpisah ke tempat sampah. Yang ketujuh, buang jarum insulin yang sudah dirusak dan dalam keadaan tutup terpasang kembali. Nah, teman-teman jangan lupa ya untuk memperhatikan penandaan dan kualitas kemasannya. Setelah itu, bagaimana sih cara menggunakannya? Dan kalian juga harus mengetahui bagaimana cara menyimpan dan membuang obat setelah obat tidak digunakan kembali. Itulah video promosi kesehatan dari saya mengenai cara penggunaan obat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.